Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Lucia Proginting. Saya berasal dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya mengenai investasi emas. Selamat menonton. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat mengenai investasi emas dengan tema investasi cerdas, menabung emas untuk masa depan, keunggulan dan strategi menabung emas. Nah, dari investasi emas ini memiliki dasar-dasar investasi. Pertama, ada tujuan investasi. Tujuan utama berinvestasi adalah untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Contohnya, untuk pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun, atau membeli rumah tanpa tujuan yang jelas, investasi menjadi kurang terarah. Lalu ada risiko dan imbal hasil atau return. Risiko adalah kemungkinan kerugian dari investasi, sedangkan imbal hasil adalah keuntungan yang diharapkan. Ada hubungan langsung antara risiko dan imbal hasil. Semakin tinggi risiko, semakin besar potensi keuntungannya. Lalu ada jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek ini hanya hingga 3 tahun. Contohnya reksadana pasar uang. Lalu ada jangka panjang. Jangka panjang ini di atas 5 tahun. Contohnya saham atau properti. Yang keempat ada diversifikasi. Prinsip, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi adalah menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau sumber daya ke dalam aset tertentu dengan tujuan menempatkan keuntungannya atau manfaat di masa depan. Dasar utama seseorang berinvestasi adalah untuk mencapai tujuan keuangan, seperti mempersiapkan dana pendidikan, membeli properti, atau menyiapkan dana pensiun. Dalam investasi, terdapat hubungan antara risiko dan imbal hasil atau return, di mana semakin tinggi risiko atau instrumen, semakin besar pula potensi untungnya. Misalnya saham memiliki potensi keuntungan tinggi, namun risikonya juga besar. Sementara deposito lebih aman tetapi memberikan hasil yang lebih kecil. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai jangka waktu, mulai dari jangka pendek seperti beberapa bulan, hingga jangka panjang yang berlangsung lebih dari 5 tahun. Salah satu prinsip penting dalam investasi adalah diversifikasi, yaitu menyebarkan dana ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko.
Jenis-jenis investasi yang populer mencakup saham, obligasi, reksadana, properti, emas, dan deposito. Masing-masing dengan karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Emas sebagai instrumen investasi. Emas sebagai instrumen investasi adalah bentuk investasi dalam logam mulia emas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang bertujuan untuk melindungi nilai kekayaan atau mendapatkan keuntungan di masa depan. Emas telah lama dianggap sebagai aset yang aman atau safe haven, terutama pada saat ketidakpastian ekonomi atau gejolak pasar. Bentuk fisik seperti emas batangan, koin emas, perhiasan emas. Emas batangan, emas murni dalam bentuk batangan yang umumnya memiliki kadar kemurnian 99,99% atau 24 karat. Jika koin emas, seperti koin dinar atau koin emas lainnya, juga digunakan untuk investasi. Lalu ada perhiasan emas. Walaupun populer, emas dalam bentuk perhiasan kurang ideal untuk investasi karena ada biaya tambahan seperti ongkos pembuatan. Nah, karena tadi ada bentuk fisik, maka ada bentuk non-fisiknya, seperti tabungan emas, investasi emas di pasar modal, lalu trading emas online. Tabungan emas ini menyimpan emas dalam bentuk digital di lembaga keuangan seperti bank atau pegadaian. Lalu investasi emas di pasar modal melalui produk seperti ETF emas, kontrak berjangka emas, atau saham perusahaan tambang emas. Lalu yang ketiga ada trading emas online melalui platform perdagangan online yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga emas. Mengapa orang berinvestasi? Ada 4 poinnya. Yang pertama, meningkatkan nilai kekayaan, melindungi daya beli, memperoleh pendapatan pasif, dan mencapai kemandirian finansial. Meningkatkan nilai kekayaan ini, uang yang diinvestasikan dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan jika hanya disimpan. Jika melindungi daya beli, menghadapi inflasi yang mengurangi nilai uang dari waktu ke waktu. Memperoleh pendapatan pasif misalnya dari dividen saham atau sewa properti. Yang keempat, terdapat mencapai kemandirian finansial. Menyiapkan dana agar dapat hidup nyaman tanpa tergantung pada pekerjaan aktif. Hal yang harus diperhatikan: memahami profil risiko,
di mana menentukan sejauh mana kita siap menghadapi risiko kerugian. Yang kedua, melakukan riset, mempelajari instrumen investasi sebelum menempatkan uang. Yang ketiga, mulai kecil. Jangan langsung menaruh semua dana ke dalam investasi. Yang keempat, memantau investasi. Pastikan investasi yang kita jalankan sesuai rencana dan tujuan. Berikut perkiraan tingkat risiko. Ini ada saham, risikonya tinggi, imbal hasil tinggi, contoh penggunaannya jangka panjang. Sedangkan obligasi risikonya rendah sedang, imbal hasil rendah sedang. Contoh penggunaannya pendapatan tetap. Jika reksadana rendah tinggi, imbal hasilnya rendah tinggi juga. Contoh penggunaannya disesuaikan dengan jenisnya. Lalu properti, resikonya sedang, imbal hasil sedang tinggi. Contoh penggunaan jangka panjang. Emas, resiko rendah sedang, imbal hasil sedang. Contoh penggunaan lindung nilai. Deposito sangat rendah, imbal hasil pun rendah. Contoh penggunaannya tabungan jangka pendek. Nah, mengapa saya memilih emas? Investasi emas adalah pembelian logam mulia sebagai investasi emas. Investasi emas adalah pembelian logam mulia sebagai alat lindung nilai terhadap keuntungannya aman sebagai aset pelindung nilai. Lalu yang kedua, likuiditas tinggi, mudah dijual kapan saja. Resikonya seperti rendah hingga sedang. Nilainya bisa turun dalam jangka pendek jika harga emas global menurun. Yang kedua, tidak memberikan pendapatan pasif seperti bunga atau dividen. Emas ini cocok untuk investor konservatif yang ingin melindungi kekayaan dari inflasi. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.